Apakah adik-adik pernah melihat kayu balok? Pasti pernah kan? Apakah adik-adik tahu bentuk dari kayu balok? Nah, bentuk dari kayu balok adalah persegi panjang. Itu sama seperti bentuk diagram batang. Untuk lebih lanjut, yuk simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Belajar menanti kabar kakak yuk. Kali ini Kak Mutia selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan mengajak adik-adik belajar matematika dengan tema statistika. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membaca data, menafsirkan data, dan menyajikan data dalam diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar adik-adik yang pertama mampu membaca data dalam bentuk tabel, yang kedua mampu menafsirkan data dalam bentuk tabel, yang ketiga mampu menyajikan data ke dalam bentuk tabel, yang keempat mampu membuat contoh soal, yang kelima mampu menggambar diagram batang, yang keenam mampu menggambar tabel, yang ketujuh mampu menyajikan data ke dalam bentuk tabel, dan yang terakhir yang kedelapan adalah mampu membuat contoh soal untuk diagram batang. Pernahkah adik-adik pergi ke Panglong? Pasti pernah kan? Di Panglong ada yang namanya kayu balok. Kayu balok itu mirip seperti diagram batang. Terus bagaimana ya cara menyajikan data dalam diagram batang? Nah, di sini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik tentang menyajikan data dalam diagram batang dan juga cara membaca dan menafsirkan data. Sekarang, mari kita belajar tentang data dalam bentuk tabel. Apakah adik-adik sudah siap? Tabel adalah daftar yang berisi data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu tabel? Ya, mantap. Sebelum kita mendaftarkan data ke dalam bentuk tabel, maka kita harus memperhatikan dan membaca data yang telah diberikan. Kemudian baru kita bisa mendaftarkan data ke dalam bentuk tabel. Nah, apakah adik-adik sudah melihat data yang kakak berikan dalam bentuk bacaan? Ya, kemudian kita akan memasukkan data bacaan ke dalam bentuk tabel. Apakah adik-adik sudah siap? Ya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya. Kemudian, masukkan data bacaan ke dalam bentuk tabel tersebut. Tabel baris pertama kita isi dengan nomor nilai hasil ujian, banyaknya siswa. Apakah adik-adik mengerti? Dari data bacaan disebutkan ada satu orang yang mendapatkan nilai 50. Kita isi di tabel nilai 50. Kemudian di tabel banyaknya siswa ada 1 karena hanya ada satu orang yang mendapatkan nilai 50. Begitu ya adik-adik. Untuk data selanjutnya, silahkan adik-adik mencoba mengisi ya agar lebih paham materi hari ini. Ada beberapa cara nih yang dapat kita lakukan untuk membaca dan menafsirkan data. Apakah adik-adik tahu? Ya, yang pertama adalah mengamati. Silahkan adik-adik mengamati data terlebih dahulu. Kemudian, menalar data yang sudah diberikan. Apakah adik-adik sudah menalar? Baik. Coba adik-adik baca data bacaan yang telah kakak berikan. Di data tersebut terdapat 11 data bacaan. Maka kita akan mendapatkan 11 jawaban dari hasil membaca data. Siapa di sini yang bisa membaca data pertama? Iya, benar sekali.
kakak akan membacakan data yang kedua, yaitu siswa yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang. Nah, begitu juga seterusnya sampai kita membaca data ada 11 data. Apakah adik-adik sudah paham? Ya, jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke menafsirkan data. Apakah adik-adik sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Menafsirkan data itu seperti inti dari semua data tersebut. Contohnya, yang pertama, menafsirkan data dari bacaan yang kakak berikan, yaitu nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, itu salah satu contoh dari menafsirkan data. Sampai di sini apakah adik-adik sudah paham? Ya. Untuk selanjutnya, silahkan adik-adik melanjutkan menafsirkan data tersebut. Dalam matematika, untuk melatih pemahaman yang kita dapatkan dalam mempelajari materi, maka kita harus sering-sering menyelesaikan contoh-contoh soal, agar ilmu yang kita dapatkan semakin mantap dan lengket. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh soal membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sudah siap untuk mengerjakan contoh soal? Ya, perhatikan ke data dalam bentuk tabel yang kakak berikan ya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ini tidak? Ya, bagus. Jawaban dari data pertama yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Ini adalah 1. Siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 2 orang. Itu merupakan jawaban dari membaca data dari nomor 1. Di tabel ada 10 data yang kakak berikan. Jadi, kita bisa membaca 10 data. Siapa yang bisa melanjutkan membaca datanya? Selanjutnya, kita akan menafsirkan data. Kemudian, dari contoh tadi, kita dapat menafsirkan data dalam bentuk tabel, yaitu nilai 90 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, siapa yang bisa melanjutkan untuk menafsirkan datanya? Ya, bagus sekali. Nah, beginilah ya cara membaca dan menafsirkan data ya adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat kayu balok? Pasti pernah kan? Nah, kayu balok ini bentuknya persegi panjang, sama seperti bentuk diagram batang. Apakah adik-adik tahu pengertian dari diagram batang? Ya, baik, kakak akan menjelaskan pengertian dari diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Ada berapakah bentuk dari diagram batang adik-adik? Iya, benar. Diagram batang memiliki 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk diagram batang horizontal. Dan yang kedua adalah bentuk diagram batang vertikal. Apakah adik-adik bisa membedakan antara 2 bentuk tersebut? Ya, perhatikan baik-baik ya. Kakak akan menjelaskan perbedaan dari diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Kita mulai dari bentuk diagram batang horizontal dulu ya. Nah, jika bentuk horizontal, dia mendatar seperti pada gambar ini. Dan jika bentuk diagram batang vertikal, dia tegak lurus seperti gambar di sini. Apakah adik-adik sudah tahu perbedaan dari diagram batang horizontal dan vertikal? Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal terkait menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita baca soal yang sudah kakak berikan. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah
untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli Yali. Yang pertama yaitu 9 buah buku tulis. Yang kedua 10 pensil. Dan yang ketiga ada 5 penghapus. Dan yang keempat 3 ballpoint. Dan yang terakhir ada 5 penggaris. Buatlah diagram batang dengan menyajikan data-data tersebut. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, bagus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar sumbu X dan sumbu Y untuk menjadikan tempat diagram batangnya. Di tempat pertama, kita isi dengan jumlah buku. Ada berapa jumlah buku yang harus dibeli? Ya, ada 9 buku yang harus dibeli. Kemudian ada pensil 10 buah. Maka kotak yang kedua kita isi dengan jumlah pensil 10 buah. Selanjutnya, apalagi yang harus kita isi adik-adik? Ya, kemudian ada penghapus sebanyak 5 buah. Dan ada ballpoint sebanyak 3 buah. Dan yang terakhir ada apa? Ya, ada penggaris sebanyak 5 buah. Jadi seperti inilah ya bentuk diagram batang dari soal yang tadi ya adik-adik. Baik adik-adik, kalian telah belajar menafsirkan data, membaca data dalam bentuk tabel, dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang buatlah rangkuman dan tulis dengan kalimat dan bahasanya sendiri ya, agar kalian tetap bisa memahami materi hari ini. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Selamat mengerjakan. Adik-adik, seru kan pembelajaran kali ini? Kita sudah banyak belajar mengenai membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kakak harap pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, itu tadi materi matematik mengenai statistika. Kakak harap kalian dapat memahaminya ya. Jika belum, silahkan putar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kali ini. Jaga semangat belajarnya ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.